Renu Rana Dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi setelah berhasil menggulingkan dinasti Umayyah. Dinasti ini berkuasa di dunia Islam hingga tahun 1258 Masehi, meskipun kekhalifahan Abbasiyah bertahan secara simbolis di Kairo hingga 1517 Masehi. Berdirinya dinasti Abbasiyah dipengaruhi oleh berbagai faktor politik, sosial, dan keagamaan. Berikut adalah sejarah awal berdirinya. Banyak kelompok Muslim, terutama dari kalangan non-Arab seperti Persia dan Syiah, merasa dipinggirkan oleh kebijakan dinasti Umayyah yang sangat mengutamakan orang Arab. Selain itu, pemerintahan Umayyah dinilai terlalu berorientasi pada kekuasaan duniawi dan kurang memperhatikan nilai-nilai keislaman. Keluarga Abbasiyah mengklaim sebagai keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad, sehingga mereka memiliki legitimasi religius. Mereka memanfaatkan ketidakpuasan terhadap Umayyah untuk menyebarkan propaganda, khususnya di wilayah Khurasan, Persia, dan Irak. Abu Muslim al-Khurasani, seorang jenderal karismatik yang memimpin pemberontakan Abbasiyah di Khurasan. Ia berhasil menggalang dukungan besar dari berbagai kelompok etnis dan golongan. Muhammad bin Ali dan Ibrahim bin Muhammad, keluarga Abbasiyah yang awalnya memimpin gerakan rahasia melawan Umayyah. Setelah Ibrahim bin Muhammad ditangkap dan dibunuh oleh Umayyah, kepemimpinan beralih kepada saudaranya, Abu al-Abbas as-Saffah. Abu Muslim memulai pemberontakan terbuka di Khurasan, salah satu wilayah penting dalam kekuasaan Umayyah. Gerakan ini mendapatkan dukungan besar dari kaum Mawali, Muslim non-Arab, yang merasa dipinggirkan. Pasukan Abbasiyah, dipimpin oleh Abu al-Abbas as-Saffah, berhasil mengalahkan pasukan Umayyah di pertempuran Zab besar. Khalifah terakhir Umayyah, Marwan II, melarikan diri ke Mesir, tetapi akhirnya dibunuh. Setelah kemenangan, Abbasiyah melakukan pembersihan terhadap anggota keluarga Umayyah untuk mencegah munculnya perlawanan. Sebagian kecil anggota keluarga Umayyah berhasil melarikan diri, termasuk Abd al-Rahman I, yang kemudian mendirikan Emirat Umayyah di Andalusia. Pada tahun 750 Masehi, Abu al-Abbas as-Saffah diangkat sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Gelar as-Saffah, yang berarti penumpah darah, mencerminkan tindakan kerasnya terhadap musuh-musuh Abbasiyah. Abbasiyah memindahkan pusat kekuasaan Islam dari Damaskus, pusat kekuasaan Umayyah, ke Baghdad, yang didirikan oleh Khalifah Al-Mansur pada 762 Masehi. Pemindahan ini mencerminkan pengaruh Persia dan strategi Abbasiyah untuk menjauhkan diri dari dominasi Arab di Damaskus. Rambahan Radparandoh ciri khas. Awal kekuasaan Abbasiyah, dinasti Abbasiyah banyak mengadopsi tradisi administrasi Persia. Kalangan non-Arab, terutama Persia, mendapatkan kedudukan penting dalam pemerintahan. Dari pemerintahan berbasis kekuatan militer ke administrasi yang lebih birokratis dan intelektual. Awal kekuasaan Abbasiyah menandai era keemasan dunia Islam, yang dikenal dengan kemajuan besar dalam ilmu pengetahuan, seni, dan ekonomi. Dinasti Abbasiyah memerintah dunia Islam dengan kebijakan yang berfokus pada penguatan administrasi, pengembangan budaya, dan integrasi masyarakat multi-etnis. Kebijakan-kebijakan para pemimpin Abbasiyah mencerminkan perubahan yang signifikan dari dinasti Umayyah dengan orientasi yang lebih kosmopolitan dan intelektual. Berikut adalah beberapa kebijakan utama para pemimpin dinasti Abbasiyah.
Para khalifah Abbasiyah, terutama Al-Mansur, mengembangkan birokrasi yang lebih efisien dengan mengadopsi sistem administrasi Persia. Posisi wazir, perdana menteri, menjadi pusat administrasi pemerintahan. Kekuasaan khalifah diperkuat dengan penempatan gubernur di wilayah-wilayah yang loyal kepada pusat. Namun, otonomi daerah tetap diberikan kepada wilayah tertentu, seperti Andalusia dan Maghrib. Khalifah Al-Mansur mendirikan Baghdad pada tahun 762 Masehi sebagai ibu kota baru kekhalifahan. Kota ini dirancang sebagai pusat administrasi dan perdagangan dunia Islam. Abbasiyah mendorong perdagangan internasional dengan membangun jalur perdagangan yang menghubungkan Timur Tengah, Afrika, Asia, dan Eropa. Baghdad menjadi pusat perdagangan global. Sistem perpajakan diperbaiki untuk mengurangi ketimpangan sosial, termasuk memperhatikan hak-hak kaum mawali, Muslim non-Arab, yang sebelumnya dipinggirkan oleh Umayyah. Pembangunan jalan, jembatan, dan kanal diperluas untuk mendukung pertanian, perdagangan, dan transportasi. Abbasiyah menghapus diskriminasi terhadap mawali dan memberikan mereka kesempatan untuk berperan dalam pemerintahan. Hal ini menciptakan integrasi sosial yang lebih luas. Khalifah Harun al-Rashid dan putranya Al-Ma'mun sangat mendukung kemajuan ilmu pengetahuan. Mereka mendirikan Baitul Hikmah di Baghdad, yang menjadi pusat penerjemahan dan penelitian ilmu dari Yunani, Persia, dan India. Seni sastra, filsafat, kedokteran, matematika, dan astronomi berkembang pesat pada masa ini. Non-Muslim, seperti Kristen, Yahudi, dan Zoroastrian, diberikan status Ahlul Zimmah, yang memungkinkan mereka menjalankan agama mereka dengan bebas, meskipun dikenakan pajak khusus, jizyah. Dinasti Abbasiyah merekrut tentara profesional dari berbagai etnis, termasuk tentara Turki dan Persia. Ini memperkuat kemampuan militer Abbasiyah sekaligus mengurangi ketergantungan pada suku-suku Arab. Khalifah Al-Mahdi dan Harun al-Rashid memperkuat perbatasan melawan ancaman dari Kekaisaran Bizantium. Mereka juga melakukan ekspansi militer ke beberapa wilayah. Abbasiyah mendukung ajaran Sunni sebagai ideologi resmi kekhalifahan, meskipun pada awalnya mereka juga merangkul kelompok Syiah untuk mendapatkan dukungan selama revolusi. Khalifah Al-Ma'mun mendukung ajaran Mu'tazilah dan mempromosikan rasionalisme dalam teologi Islam. Hal ini menciptakan ketegangan dengan ulama tradisional seperti Ahmad bin Hanbal. Abbasiyah melanjutkan upaya perluasan wilayah Islam, terutama ke Asia Tengah dan anak benua India. Namun, mereka lebih fokus pada stabilitas internal dibandingkan dengan ekspansi besar-besaran seperti yang dilakukan Umayyah. Kota-kota seperti Baghdad, Basra, Kufah, dan Samara berkembang pesat sebagai pusat perdagangan, budaya, dan ilmu pengetahuan. Program-program kesejahteraan seperti pembangunan masjid, madrasah, dan rumah sakit diadakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kebijakan-kebijakan dinasti Abbasiyah menciptakan era keemasan dunia Islam, terutama dalam ilmu pengetahuan, seni, dan perdagangan. Meskipun begitu, tantangan seperti desentralisasi kekuasaan, pemberontakan lokal, dan intervensi asing akhirnya melemahkan kekuasaan Abbasiyah, terutama setelah abad ke-10, dinasti Abbasiyah yang berkuasa dari tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi, terlibat dalam berbagai peperangan untuk mempertahankan dan memperluas wilayahnya, melawan ancaman eksternal, serta menghadapi pemberontakan internal. Berikut adalah beberapa perang penting pada masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah dan Kekaisaran Bizantium saling berhadapan dalam konflik perbatasan yang berlangsung lama. Wilayah perbatasan di Anatolia menjadi medan perang utama. Harun al-Rashid memimpin kampanye militer besar melawan Bizantium.
termasuk pengepungan kota-kota perbatasan seperti Heraklea dan Tarsus. Pada masanya, Bizantium dipaksa membayar upeti kepada Abbasiyah. Pada masa Khalifah Al-Mu'tasim, pasukan Abbasiyah melakukan serangan besar terhadap kota Amorium, salah satu benteng penting Bizantium. Serangan ini merupakan balasan atas serangan Bizantium sebelumnya. Kaum Alid, keturunan Ali bin Abi Thalib, memimpin pemberontakan melawan Abbasiyah, terutama di wilayah Hijaz dan Irak. Pemberontakan ini berhasil dipadamkan oleh Khalifah Al-Mansur. Kaum Zanj, yang sebagian besar adalah budak Afrika di Irak Selatan, memimpin pemberontakan besar-besaran. Mereka berhasil menguasai wilayah penting seperti Basrah sebelum akhirnya dikalahkan oleh pasukan Abbasiyah. Kelompok Karmatian yang menganut ideologi Syiah Ismailiyah melakukan serangan terhadap wilayah Abbasiyah, termasuk penjarahan kota Mekah pada 930 Masehi. Kelompok Khawarij yang menentang kekuasaan Abbasiyah sering melancarkan pemberontakan di wilayah seperti Irak, Iran, dan Semenanjung Arab. Abbasiyah berulang kali mengirim pasukan untuk memadamkan gerakan mereka. Setelah dinasti Umayyah tumbang, Abd al-Rahman I mendirikan Emirat Umayyah di Andalusia. Abbasiyah berusaha mengklaim wilayah itu, tetapi gagal karena jarak geografis dan kekuatan militer Umayyah di Andalusia. Dinasti Abbasiyah menghadapi tantangan dari dinasti-dinasti lokal seperti Safarid dan Tahirid di Persia. Konflik ini menunjukkan melemahnya kendali Abbasiyah atas wilayah-wilayah terpencil. Pada abad ke-10, dinasti Abbasiyah menghadapi ancaman dari bangsa Turki dan kemudian dinasti Seljuk. Meskipun Seljuk akhirnya menjadi sekutu Abbasiyah dan melindungi Baghdad, hubungan keduanya sering diwarnai ketegangan. Salah satu peperangan paling menentukan dalam sejarah Abbasiyah adalah serangan bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Kota Baghdad dihancurkan, Khalifah Al-Musta'sim dieksekusi, dan dinasti Abbasiyah secara efektif runtuh sebagai kekuatan politik. Peristiwa ini menandai akhir kekuasaan Abbasiyah di dunia Islam, meskipun kekhalifahan Abbasiyah dilanjutkan secara simbolis di Kairo di bawah perlindungan dinasti Mamluk. Abbasiyah melanjutkan ekspansi Islam ke wilayah Transoksiana, Asia Tengah, termasuk melawan kelompok-kelompok lokal seperti Sogdiana. Abbasiyah mengirim ekspedisi militer ke wilayah Sind, India, untuk memperluas kekuasaan mereka dan melindungi komunitas Muslim di wilayah tersebut. Peperangan dinasti Abbasiyah mencerminkan upaya mereka untuk mempertahankan kekuasaan dan menghadapi tantangan baik dari luar maupun dalam. Meskipun seringkali berhasil pada masa kejayaannya, tekanan dari berbagai pihak, pemberontakan internal, ancaman eksternal, dan ketidakstabilan politik akhirnya melemahkan dinasti ini hingga kejatuhannya oleh bangsa Mongol. Runtuhnya dinasti Abbasiyah oleh serangan bangsa Mongol pada tahun 1258 Masehi merupakan salah satu peristiwa paling tragis dalam sejarah dunia Islam. Peristiwa ini tidak hanya mengakhiri kekuasaan Abbasiyah sebagai kekhalifahan politik, tetapi juga menyebabkan kehancuran besar di kota Baghdad, yang saat itu merupakan pusat peradaban Islam. Berikut adalah kronologi dan penjelasan penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah oleh Mongol. Bangsa Mongol dipimpin oleh Genghis Khan memulai kampanye penaklukan yang agresif di Asia. Setelah kematian Genghis Khan, penerusnya, terutama Hulagu Khan, melanjutkan ekspansi ke wilayah Islam. Hulagu Khan, cucu Genghis Khan, menerima perintah dari kakaknya, Mongke Khan, untuk menghancurkan kekuatan Muslim di Asia Barat, termasuk Abbasiyah di Baghdad, Ismailiyah, Hashashin, dan dinasti-dinasti kecil lainnya. Abbasiyah telah melemah secara politik dan militer,
sejak abad ke-10, terutama setelah munculnya dinasti-dinasti lokal seperti Seljuk, Buwayhid, dan Fatimiyah. Khalifah Abbasiyah terakhir, Al-Mustasim Billah, tidak memiliki kemampuan militer yang memadai untuk menghadapi ancaman besar seperti Monggol. Dunia Islam pada masa itu terpecah-pecah menjadi berbagai dinasti dan kerajaan kecil yang tidak bersatu. Tidak ada kekuatan yang cukup besar untuk melawan Monggol secara kolektif. Hulagu Khan memandang Abbasiyah sebagai ancaman simbolis bagi kekuasaan Monggol. Meskipun secara militer, Abbasiyah tidak sekuat dulu. Hulagu menuntut Khalifah Al-Mustasim menyerah, tetapi Khalifah menolak. Pasukan Monggol yang diperkirakan berjumlah 150.000 hingga 200.000 orang mengepung Baghdad. Mereka menggunakan taktik militer canggih, termasuk mesin pengepung. Setelah beberapa minggu, pertahanan Baghdad runtuh dan kota itu jatuh ke tangan Monggol pada 10 Februari 1258. Monggol menghancurkan kota Baghdad secara sistematis. Masjid, perpustakaan, sekolah, dan infrastruktur kota dibakar atau dirusak. Salah satu kehancuran paling tragis adalah pembakaran Baitul Hikmah, pusat ilmu pengetahuan dunia Islam, yang menyebabkan hilangnya ribuan manuskrip berharga. Monggol membunuh sebagian besar penduduk Baghdad dengan korban diperkirakan mencapai ratusan ribu hingga 1 juta orang. Khalifah Al-Mustasim dan keluarganya juga dieksekusi, mengakhiri garis kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Dunia Islam kehilangan pusat kekhalifahan yang menjadi simbol persatuan umat Muslim selama lebih dari 5 abad. Kehancuran Baghdad menyebabkan terhentinya perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya di dunia Islam untuk beberapa waktu. Meskipun kekuasaan Abbasiyah berakhir, simbol kekhalifahan dihidupkan kembali di Kairo oleh dinasti Mamluk pada 1261 Masehi, tetapi hanya bersifat seremonial. Wilayah bekas Abbasiyah dikuasai oleh berbagai kekuatan baru, termasuk Mongol dan Mamluk. Baghdad yang sebelumnya menjadi pusat perdagangan dan ekonomi dunia, membutuhkan waktu berabad-abad untuk pulih dari kehancuran tersebut. Pasukan Monggol terkenal karena disiplin tinggi, strategi perang yang canggih, dan penggunaan teknologi militer seperti katapel besar. Monggol menggunakan taktik teror untuk melemahkan semangat musuh. Mereka seringkali menghancurkan kota-kota besar secara brutal untuk menanamkan rasa takut di wilayah lain. Kekacauan politik dan perpecahan di dunia Islam memberikan keuntungan besar bagi Monggol dalam menaklukkan wilayah Abbasiyah. Runtuhnya dinasti Abbasiyah di tangan Monggol adalah kombinasi dari kelemahan internal Abbasiyah, perpecahan dunia Islam, dan kekuatan militer Monggol yang luar biasa. Peristiwa ini menjadi salah satu titik balik penting dalam sejarah dunia Islam, menandai akhir era klasik Islam dan permulaan perubahan politik serta sosial yang mendalam di kawasan itu.